Kemudian di sisi yang lain ada yang fleksibel, ya. Kalau yang fleksibel ini justru sebaliknya, bahwa cara hidup mereka itu bisa bervariasi, bisa berubah-ubah, dan bisa mengadopsi budaya lain dengan mudah sekali. Pakaiannya bisa ya mengikuti budaya yang trendy, yang fashionable. Umpamanya pakaian ya mungkin ada warna tertentu, tapi kalau model ini justru warna manapun ya, cuma ikut arus zaman ya, selalu mengikuti perkembangan pakaian yang ada, begitu juga makanan, ya bisa makan apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar, para penyimak, para penonton dimanapun berada, kita lanjutkan perbincangan kita tentang komunikasi Islam, Islamic Communication. Pada episode-episode yang lalu kita sudah mencoba menyampaikan bahwa ada dua sisi kiri komunikasi yang cenderung liberal, yang cenderung terbuka ya, kemudian yang sebelah kanannya cenderung agak eksklusif ya. Jadi ini kita coba melihat kemudian bagaimana Islam itu melihat model komunikasi seperti ini, yang pada hakikatnya ya komunikasi Islam selalu ada di tengah ya. Karena memang Islam itu adalah khairul umuri awsatuha ya, sebaik-baik jalan ya, cara hidup, sistem itu yang di tengah-tengah ya. Nah, jadi ini yang selama ini kita lihat. Untuk kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana perbincangan antara parochialism berhadapan dengan flexibility ya. Jadi satu sisi itu sebelah yang agak eksklusif itu parochialis ya. Jadi rigid ya, kaku dalam hal prinsip kebudayaan ya, prinsip interaksi itu cenderung cenderung kaku ya, rigid, kurang fleksibel. Nah, sementara yang sebelahnya lagi yang itu fleksibel ya, bisa elastis ya. Model yang kurang fleksibel ini, yang kaku ini, kita temukan dalam masyarakat manapun sebetulnya. Itu ada di barat, ada di timur, ada di utara, ada di selatan, ada di Eropa, ada di Asia, ada di Afrika, ada di Amerika, ada di Australia ya. Jadi tidak melulu bahwa ini hanya model Asia yang selama ini juga orang sering pikirkan ya, atau yakini. Jadi model parochialisme ini itu yang susah bergaul dengan komunitas lain atau suku lain, bahkan agama lain ya, etnis lain ya, karena anggapan mereka ini berbeda dari yang lainnya. Kata mereka ini harus
menjaga kebudayaan kita, menjaga tradisi kita, cara makan, cara hidup, ya cara berpikir, apalagi kalau berkaitan dengan agama, ya mempunyai aliran tersendiri, agama tersendiri, ya. Dan ini termasuk juga kita temukan di agama-agama yang boleh dikata mainstream, ya. Nah, itu terlihat model-model seperti itu yang kurang bisa berinteraksi dengan kelompok lain, ya, agama lain, suku lain, etnis lain, ya. Karena memang prinsip itu yang mereka pegang, bahwa harus menjaga kebudayaan, tradisi, customs, habits, ya, termasuk cara makan, cara minum, ya, cara berbicara, itu tetap harus dalam koridor yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka itu, sehingga mereka cenderung mempunyai umpamanya pakaian sendiri, kemudian juga makanan sendiri, dan juga peralatan untuk makan pun juga mereka miliki yang berbeda dari yang lain, ya. Termasuk umpamanya sistem tradisi kehidupan mereka. Mereka memang sangat strict mempertahankan itu, sehingga kalau kita lihat, ya, sangat berbeda dengan budaya yang lain. Satu sisi menjadi menarik juga, kemudian menjadi objek tourism, ya, objek para pelancong, para turis, untuk mereka lihat, ya, cara hidup kelompok atau masyarakat yang berprinsip parokialisme tadi itu. Kemudian di sisi yang lain ada yang fleksibel, ya. Kalau yang fleksibel ini justru sebaliknya, bahwa cara hidup mereka itu bisa bervariasi, bisa berubah-ubah, dan bisa mengadopsi budaya lain dengan mudah sekali. Pakaiannya bisa, ya, mengikuti budaya yang trendy, yang fashionable. Umpamanya pakaian, ya, mungkin ada warna tertentu, tapi kalau model ini justru warna manapun, ya, cuma ikut arus zaman, ya, selalu mengikuti perkembangan pakaian yang ada, begitu juga makanan, ya, bisa makan apa saja. Jadi makanan yang diperkenalkan umpamanya dari barat atau dari timur seperti Jepang, Korea, China, Taiwan, Hong Kong, itu tidak ada masalah umpamanya kalau orang di Indonesia bisa mengadopsi makanan-makanan itu, ya. Dan itu menjadi bagian dari cara hidupnya, ya. Biasanya sih anak-anak muda juga lebih cenderung mengadopsi model tradisi yang fleksibel ini, ya. Juga dalam hal umpamanya keberagamaan, ya, mereka juga, ya, tentu tetap mempunyai agama yang mereka pegang, tapi cara keberagamaannya itu yang berbeda, ya. Umpamanya karena pakaian, ya, ya tidak mesti pakaian tertentu yang dipakai, ya, yang panjang atau putih, ya, atau warna tertentu, bisa warnanya dan bentuknya, modelnya itu berbeda, ya, tidak ada masalah. Nah, ini begitu juga mungkin potongan rambut bisa juga berbeda, ya, sesuai dengan kehidupan masyarakat yang lagi trendy tadi itu. Warnanya juga bisa diubah-ubah, ya, bahkan kadang-kadang, ya, sisi kiri, sisi kanan itu berbeda warna, bisa juga sisi kiri kanan, ya, ada yang panjang, ada yang pendek, gitu.
Jadi ini memang ada dalam masyarakat kita, dan kita yang menjadi pemerhati budaya ya memang mengerti bahwa ini model tadi yang fleksibel, kemudian ada yang tadi parokial ya. Kemudian bagaimana Islam melihat model ini? Ya tentu Islam selalu ada di tengah, bahwa ya kebudayaan itu ya sesuai dengan yang prinsip hadarah itu ya. Hadarah artinya itu peradaban itu yang sangat penting untuk bisa diciptakan ya. Jadi ada memang prinsip Islam, kemudian ada satu sisi mengikuti tetap apa yang sudah ada sebelumnya, tapi juga ada mengikuti perkembangan zaman, sepanjang itu tentu sesuai dengan syariah ya, itu prinsipnya. Umpamanya cara berpakaian ya. Tentu umpamanya dalam Islam ada bagian tertentu yang harus ditutup. Umpamanya kalau laki-laki itu dalam hadis Nabi, umpamanya antara lutut dan pusar ya, bagian perut. Nah itu yang kalau umpamanya beribadah dan juga dalam kehidupan keseharian ya itu yang paling penting untuk ditutup untuk laki-laki, yang biasa dikenal dengan aurat ya. Nah, sementara kalau untuk perempuan ya itu harus ditutup kecuali tapak tangan dan juga wajah. Nah, tapi cara berpakaian kan bisa sangat terbuka ya, bisa bermacam-macam, warna-warni, bentuknya, modelnya bisa sangat bervariasi ya. Yang penting tadi prinsip menutup itu. Nah, begitu juga soal makanan, ada yang disebut dengan prinsip halal itu ya. Sepanjang itu halal ya itu, dan bisa dicerna, bisa dinikmati ya itu tidak ada masalah ya. Yang penting tata cara pemotongan hewan umpamanya itu mengikuti prinsip halal ya. Jadi bukan umpamanya darah, bukan bangkai, bukan babi ya, bukan juga umpamanya yang tidak dipotong dengan bismillahirrahmanirrahim, apalagi binatang yang terjatuh, yang terantuk, yang terpukul, yang tercekik dan diterkam binatang buas ya. Tapi ini pun ya kalau melewati proses higienisasi, diproses secara higienik ya, itu sebagian juga berpandangan bahwa itu boleh ya. Umpamanya tadi diterkam binatang buas, kemudian sempat memproses secara higienik, memotongnya dengan baik ya, itu juga bisa menjadi halal ya. Tapi kemudian ada yang tidak bisa diproses secara higienik karena berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan etika, akhlak. Umpamanya undian, judi dan juga sesajen. Nah, itu tidak mungkin bisa diterima karena ya memang berkaitan dengan tadi itu sesajen itu yang umpamanya persembahan ya kepada benda tertentu atau makhluk tertentu yang kemudian dianggap sebagai peribadatan. Nah itu ada lagi bisa disebut dengan syirik, atau orangnya disebut dengan musyrik ya, pluralnya ya musyrikin ya. Begitu juga kalau mengundi nasib umpamanya dengan undian untuk perjudian, umpamanya ada binatang yang digunakan untuk berjudi, umpamanya menyabung ayam ya, ataukah umpamanya mengundi dengan panah ya, kemudian dengan panah itu digunakan untuk ya membunuh binatang umpamanya, kemudian siapa yang menang ya itu yang kemudian memenangkan gambling tersebut atau perjudian tersebut, dan itulah yang kemudian dianggap sebagai ketidakhalalan yang tidak mungkin menjadi halal ya, karena tidak higienik dalam pengertian akidah dan juga syariah tadi itu ya.
Demikian para penonton, para penyimak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah kita sambung lagi dalam episode yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.